Gue baru aja selesai nonton film ini ya. Baru aja gue pulang dari bioskop nih. Dan gue belum buka sosmed sama sekali. Jadi gue nggak tahu pendapat netizen, pendapat kalian terhadap filmnya seperti apa gitu ya. Pendapat para konten kreator, reviewer, bahkan para kritikus. Gue belum lihat tuh ya. Ratingnya seperti apa. Apakah banyakan yang bilang bagus atau banyakan yang bilang jelek. Tapi tapi ini feeling gua ya. Gua baru nonton film ini dan gua ngerasa film ini adalah calon-calon film yang bakal disampah-sampahin para netizen, terutama di Indonesia. Gua jamin ya, pegang omongan gua nih. Pasti nanti bakal ada yang ngomong kalau misalnya, apaan sih ini film gak jelas, nyanyi-nyanyi doang. Masa tiap 5 menit nyanyi? Apaan sih gak jelas? Masa Joker bucin? Sejak kapan Joker gua jadi bucin? Apaan sih? Endingnya masa kayak gini? Bad ending? Saya yakin 100% sudah fix kalian akan melihat salah satu kalimat-kalimat yang tadi gua keluarkan di salah satu postingan sosial media yang ngebahas film Joker. Udah pasti ya, itu nggak usah perlu dipertanyakan lagi karena gue udah sangat-sangat paham sama karakteristik netizen Indo kalau nonton film tuh seperti apa. Tapi kalau kalian tanya sama gue pribadi, apakah film Joker kedua ini termasuk yang bagus atau yang sampah? Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Blon. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Videalo. Kita masuk di segmen review. Oke, ya di satu sisi film Joker Fulyade ini adalah film paling gua tunggu di tahun 2024 ini. Pertama gua fans DC, kedua gua fans Batman, dan yang ketiga gua fans Joker 2019. Itu film yang bagus banget menurut gua, yang ditutup dengan perfect ending, yaitu open ending gitu, dimana kita bebas untuk berinterpretasi gitu. Kalian boleh punya pendapat masing-masing endingnya seperti apa. Apakah Joker selama di satu film itu delusional gitu, satu film, atau cuman setengahnya, atau misalnya ini semua yang terjadi di film ini sebenarnya nyata semua. Kalian bebas untuk berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ending filmnya memang sangat sempurna, ditutup dengan seorang Arthur Fleck yang keluar dari ruang psikoterapi dengan cap kaki yang sudah berdarah. Artinya apakah dia membunuh psikiater yang ada di scene terakhir tersebut? Ya, itu bebas untuk kalian pikirkan masing-masing dengan ditutup dengan lagu That's life, that's life, and I can't deny it. It's perfect gitu loh. Kenapa lu bikin film keduanya? Nah, inilah yang di sisi kedua, sebagai seorang reviewer, meskipun di sisi pertama gue paling tungguin film ini, tapi di sisi yang lain gue sangat khawatir, sangat takut kalau misalnya film ini malah mengandu film pertamanya, malah merusak film pertamanya yang ditutup dengan begitu sempurna. Film yang ambigu di bagian akhirnya, ketika lu lanjutkan, artinya lu membuat sesuatu yang ambigu menjadi jelas, menjadi clear gitu secara plot. Dan ketakutan gue terbukti setelah gue nonton film ini gitu. Menurut gue ini film yang sama sekali nggak perlu dibuat, sumpah swear demi apapun gitu. Ini kita di luar ngomongin kualitas ya. Nanti gue juga pengen bahas, gue juga nggak setuju sama orang yang sampah-sampahin film ini. Karena secara kualitas, damn, this is too good man. Bagus banget gitu. Tapi apakah film ini perlu untuk dibuat? Sama sekali nggak perlu. Ini kerasa banget diada-adain, maksa pengen ngebuat film sequel yang bisa menyamai levelnya Joker yang pertama. Yang dimana menurut gue Joker pertama itu udah nge-set up level film yang berdasarkan based on comic book ya. Ini kan berdasarkan komik DC, Batman, Joker gitu. Meskipun ceritanya dibuat jauh lebih realistis dan ya ini berbeda sekali dengan versi komik. Ini bukan film superhero, ini thriller psikologis. Dan Joker sudah nge-set up film based on comic book bisa menjadi film yang festival arahnya gitu. Itu setup yang dilakukan oleh film Joker pada tahun 2019. Dan itu resikonya terlalu besar ketika lu pengen bikin film sequel yang menyamai level tersebut. Menurut gue, kalau gue jadi Todd Phillips, mau berapapun duitnya, damn, it's legacy man. Film Joker pertama udah selesai gitu loh. Kenapa lu maksa banget film keduanya? No, God! No, God, please, no! Yang terjadi adalah ketika kalian nonton film ini bukan Joker 2 kan? Judulnya kan Joker Fulyade. Fulyade dalam bahasa Prancis adalah kegilaan yang dibagi dua. Atau ya gangguan mental, gangguan kejiwaan yang mempengaruhi dua orang
atau lebih. Yang dalam film ini ya artinya adalah ya si Joker sama Harley Quinn gitu. Dimana kondisi mental yang identik ini yaitu mereka halu lah ibaratnya gitu ya, punya delusional terhadap karakter sosok Joker. Dan sosok Joker inilah yang menjadi simbol dari perlawanan terhadap kekuasaan di film pertamanya. Makanya semua senang gitu, semua pengen membebaskan Arthur Fleck dari penjara di film ini. Ya itulah premis cerita dari film ini kan. Tapi gue yakin banget buat kalian para pecinta komik DC, mungkin kalian fans Batman, fans Joker, kalian mungkin udah membayangkan, oh ini akan menceritakan perjalanan Joker sama Harley Quinn menjadi penguasa di kota Gotham. Inilah awal mulanya, this is the origin story di film Joker Fuliada. Enggak, kalian nggak akan mendapatkan ini. Yang kalian akan mendapatkan adalah apa yang terjadi di film pertama. Jadi ini adalah film flashback sebenarnya. Film yang membuat kita berpikir ulang. Apa yang sebenarnya dialami sama Arthur Fleck? Apakah dia benar-benar mengalami gangguan kejiwaan? Apakah dia punya DID, Dissociative Identity Disorder? Apakah dia punya kepribadian ganda? Apakah Joker itu benar-benar ada di dalam kepribadian Arthur Fleck? Itulah yang akan kita dapatkan di film ini gitu. Bahkan 30% sampai 40% film ini itu diisi dengan drama persidangan yang diisi oleh perdebatan antara dua sisi, yaitu sisinya si Harvey Dent, asisten jaksa sebagai sisinya korban, dan sisinya si Joker, yaitu si lawyer si Joker ini gitu. Mereka berdebat apakah benar nih si Arthur Fleck ini punya penyakit mental gitu ya. Tapi kalau kalian mengharapkan drama persidangan yang menjadi berat, akan ada perdebatan yang cukup sengit gitu antara Harvey Dent dengan lawyer si Arthur Fleck, menurut gue enggak juga gitu. Jangan bayangkan film-film drama persidangan kayak misalnya To Kill a Mockingbird atau 12 Angry Men lah, atau Anatomy of a Fall, yang dimana ya itu fokusnya bener-bener drama persidangan dan perdebatannya tuh cukup sengit gitu. Dan itu yang menjadi seru kan kalau kita nonton film drama persidangan. Tapi bukan itu juga yang kita dapatkan gitu. Bener-bener ini pure cuman mengeksplor kondisi mentalnya Joker, di mana di sela-sela persidangan pun dia masih membayangkan ada drama musikal di kepalanya dia gitu. Jadi kayak apa sih ini film? What the needs now. Jadi balik lagi ke pertanyaan gue yang pertama, apakah film Joker Fuliada ini perlu dibuat? Kan sebenarnya kalau misalnya kita udah bisa jawab pertanyaan itu, ya udah jelas menurut gue clear perdebatannya. Film ini bener-bener cuman diada-adain dengan ditambahin layer baru ya, yaitu sisi filosofis, sisi legacy ya. Gue lagi-lagi belum bisa bocorin plot utama dari film ini, endingnya seperti apa. Memang gitu ya, ada sisi filosofis yang dimasukkan, ada sebuah pesan dari Todd Phillips yang seolah-olah tuh pengen nyindir penonton dengan ending dari film ini. Ya menurut gue itu oke, layak untuk diperbincangkan lagi-lagi ya. Tapi gue ngerasa di titik ini Todd Phillips tuh ngerasa dirinya itu Stanley Kubrick ya. Gitu ya. Yang dimana dia ngerasa kayak filmnya itu bisa loh selalu diperbincangkan, selalu didiskusikan. Meskipun dia udah selesai bikin film Joker pertama yang jadi bahan diskusi yang panjang, dia juga bisa bikin film keduanya yang lagi-lagi jadi bahan diskusi panjang. Tapi kan yang jadi masalah lagi-lagi, apakah perlu gitu loh. Karena menurut gua, kalau misalnya udah ada film pertamanya yang endingnya kayak gitu, nggak perlu ada film kedua yang justru malah terkesan redo gitu, mengulang apa yang terjadi di film pertama. Malah lebih parahnya lagi mengandu, ngerti gak sih? Mengandu, malah memutarbalikkan apa yang sudah terjadi di film pertama gitu. Itu yang menurut gua sayang banget. Gak usah, sebenarnya gak usah. Ya ini bukan film jelek, film bagus. Ya kita bisa perbincangkan lagi-lagi. Tapi apakah perlu? Nggak sama sekali. Tapi lagi-lagi di sini gue sebagai reviewer, gue pengen bahas dari dua poros pemikiran. Kalau misalnya film yang sebagus ini menurut gue itu udah layak untuk diperdebatkan dari berbagai macam perspektif. Menurut gue terlalu tolol kalau lu cuma pakai satu perspektif gitu. Perspektif para pecinta comic book ya kan tolol aja gitu. Kalau misalnya lu cuma membayangkan karena filmnya Joker, oh semoga ada Batman di sini. Oh semoga si Joker menjadi seorang psikopat gila yang nyentrik, yang menjadi paling kuat di antara yang lain, yang akan membalas semua orang-orang yang sudah menyakiti dia di masa lalu. Menurut gue terlalu naif aja kalau kalian semua berpikir gitu. Dan menurut gue buat kalian semua yang nyampahin film ini, itu semua gue yakin karena pemikiran lu sendiri yang membuat film ini jadi hancur banget. Karena dari awal lu udah ngeset ekspektasi gitu. Kalau misalnya film Joker adalah film superhero, film seorang villain. Jadi please banget nih ya, buat kalian yang udah nonton review gue kali ini sebelum nonton film Joker, dan kalian belum nonton trailernya, kalian sama sekali jangan nonton trailernya, jangan taruh ekspektasi apapun terhadap film Joker ini. Anggap ini sebagai sebuah film stand alone yang berdiri sendiri, sebuah film drama, that's it.
film musical, that's it gitu. Gak usah bayangkan mengenai Batman, Joker, Two-Face, ada Harvey Dent lah bang, ada Harley Quinn, gak usah. Jauh-jauhin tuh pikiran kayak begitu, karena pikiran itulah yang akan menurunkan nilai terhadap film Joker ini. Karena menurut gue ini bukan film Joker gitu. Ini film Arthur Fleck sebenarnya. Gue paham banget sama selera masyarakat kita dari dulu. Kita tuh selalu suka ya. Kalau kalian pikir-pikir lagi ya, gue yakin deh. Coba kalian pikir lagi. Pasti kalian tuh selalu suka sama karakter yang awalnya bukan siapa-siapa, nobody ya, from zero, tapi di akhir jadi hero, from zero to hero. Dari yang awalnya bukan siapa-siapa, nggak ada yang nganggep dia, tapi di akhir dia yang malah melawan penguasa gitu. Dia yang akan melawan kekuasaan. Kita selalu suka karakter-karakter yang tipenya seperti itu. Mau dari film Hunger Games, Katniss Everdeen, kan kayak gitu, dari Distrik 12, siapa dia, cewek gitu. Tapi tiba-tiba dia jadi hero gitu, jadi simbol perlawanan kan. Atau bahkan cerita rakyat Robin Hood, karakter yang mencuri dari yang kaya, memberikan kepada yang miskin gitu. Ya dia bukan siapa-siapa, tapi dia berpihak kepada yang miskin. Kita selalu suka kayak gitu. Atau misalnya William Wallace, kalau kalian nonton film Braveheart tahun 1995, di mana dia karakter siapa sih gitu ya, dari pedesaan Skotlandia terpencil yang dijajah kerajaan Inggris pada abad yang ke-13, di mana yang memang Inggris diceritakan sebagai antagonisnya, dan dia tiba-tiba bisa melakukan perlawanan dan bahkan bisa mengalahkan Inggris gitu. Kayak kita selalu suka karakter-karakter seperti itu, dan itulah yang kita dapatkan di film Joker tahun 2019 yang pertama kan. Mungkin kalian ngikutin komiknya dan kalian agak kecewa mungkin ya, loh kok Joker jadi kayak gini, tapi kalian at least masih bisa satisfy gitu, masih bisa seneng ada sosok yang awalnya kena penyakit mental, awalnya diremehin sama semua orang, tapi di akhir dia bisa berdiri di antara ratusan para orang, bahkan ribuan para orang, dengan darah yang dia oleskan ke mulutnya, dengan tangan yang terbuka. Kita suka karakter yang seperti itu. Tapi masalahnya bukan itu yang kalian akan dapatkan di film Joker Fuliade ini. Justru sebaliknya, diputar balikin semuanya gitu. Dimana bahkan si Arthur Fleck yang seolah-olah udah pakai kepribadian gandanya, udah pakai sosok Joker, udah pakai makeup, udah keren, cara ngomongnya, lagi-lagi kalau ngomongin acting udahlah no debat gitu ya. Lady Gaga menurut gua jauh lebih bagus daripada film A Star Is Born, lebih bagus di sini menurut gua gitu. Si Joaquin Phoenix yang udah dapat Oscar di film pertamanya, menurut gua di sini udah jauh lebih smooth lagi gitu ketika dia berpindah dari karakter pribadinya si Arthur Fleck yang aduh kayaknya lemah banget, terus tiba-tiba bisa switch dengan sangat-sangat cepat jadi pribadi yang jauh lebih confidence gitu, dengan cara ngomongnya tiba-tiba logatnya jadi beda, jadi sosok Joker itu kan keren sekali. Tapi bahkan ketika dia udah jadi Joker pun, dia masih bisa digebukin sama polisi-polisi gendut di Arkham Asylum anjing. Jadi kayak lu jangan pikir sosok ini adalah sosok hero di film ini. Enggak. Bukan itu yang diceritakan sama si Todd Phillips. Alih-alih lu akan satisfy terhadap film ini, yang lu dapatkan malah lu akan kecewa terus-terusan, bahkan lu akan frustasi. Sosok yang awalnya lu pikir akan menjadi pahlawan buat lu gitu sebagai penonton filmnya, tapi bukan itu yang lu akan dapatkan gitu. Joker yang kuat akan unsur patriarki. Kalau kalian udah nonton film-film animasi Batman lainnya, serial animasi Batman gitu ya, atau film-film Batman live action yang ada Harley Quinn ya, kalian selalu akan mendapatkan kalau misalnya Joker ini tuh sebenarnya nggak terlalu peduli amat sama Harley Quinn. Kan selalu itu yang kalian dapatkan kan. Jadi kayak sosok Joker ini bener-bener sosok jantan pria sejati yang kayak nggak peduli sama siapapun, tapi Harley Quinn yang selalu nyantol sama dia. Itu yang kalian dapatkan. Tapi di film ini enggak, ini bukan Joker bos, ini Arthur Fleck gitu. Dimana Arthur Fleck ini bucin, udah sesimpel itu gitu. Gue tuh selalu memahami sebuah karya seni seperti yang dikatakan sama Leonard Bernstein, dimana dia bilang kalau misalnya sebuah seni itu bukan menjawab pertanyaan, tapi justru malah memprovokasi pertanyaan tersebut. Jadi esensinya adalah ketegangan antara dua jawaban yang saling kontradiktif. Dimana ya contohnya kayak film Joker Fuliade ini, kita bisa berdiskusi, kita bisa berbincang-bincang mengenai film ini sebenarnya apa yang pengen dieksplor sama Todd Phillips gitu ya. Menurut gue banyak layer yang bisa kita bedah dari film ini, bahkan sampai endingnya pun yang ini gue nggak ngomongin masalah superhero ya. Mungkin kalau buat para content creator yang suka bahas superhero bakal ngebahas dari sisi superhero-nya. Oh ini pasti bisa ada hubungannya ke film The Dark Knight. Oh ini pasti ada bisa hubungannya ke The Batman gitu ya. Karena memang ya bisa aja kalau lu koneksi-koneksiin, menurut gue nggak ada batasan untuk menghubung-hubungkan dengan komik atau IP Batman dan lain-lain. Menurut gue bukan itu sebenarnya. Ini adalah sebuah film yang berdiri sendiri, yang kalau misalnya nggak ada film pertama ya menurut gue ini film lebih bisa dinikmati lagi. Dimana ya ini adalah siklus perjalanan hidup seseorang gitu. Ini pembelajaran karakter yang sayangnya malah ngeridu, malah mengandu bahkan
film pertama yang sebenarnya udah ada pembelajaran karakter tersendirinya. Dan lu juga harus setuju sama gua, kalau kita ngomongin sisi teknis, lu harus setuju gitu. Sinematografi, lightingnya, komposisinya, pergerakan kameranya, color grading, itu semuanya top notch, the best gitu. Gak ada yang fail menurut gua. Banyak banget money shot di film ini. Scene ketika Joker berdiri sendirian di tengah hujan dan ketawa dengan actingnya Joaquin Phoenix yang luar biasa, itu keren banget itu shot. Atau misalnya scene lipstick yang juga udah sempat muncul di teasernya. Waktu itu gue udah sempat reaction juga. Jujur, seancur-ancurnya film Joker ini, maksudnya kayak gue mau nonton film ini kedua atau bahkan ketiga kalinya karena begitu indah. Dan gue selalu tertarik untuk ngelihat setiap scene-nya gitu. Musiknya seperti apa gitu, pergerakan kamera seperti apa, dari segi production-nya, dari set-setnya itu begitu indah menurut gue. Tapi yang jadi masalah kan di sini adalah seberapa penting unsur musikal di filmnya. Kan itu masalahnya, kan film Joker pertama yang membuat film itu menjadi luar biasa, jadi perbincangan yang begitu panjang gitu, bisa didiskusikan kapanpun. Itu karena gak ada batasan antara delusinya si Arthur Fleck dengan kondisi realitanya gitu. Itu benar-benar nggak ada bedanya. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita nonton film, lah ini bagiannya delusi atau enggak nih? Oh, ini kayaknya realita nih. Kan kita selalu memperdebatkan seperti itu kan. Tapi di sini lu masukin musikal yang justru jadi pembatas antara situasi delusional dengan situasi yang realita. Karena ketika ada musikal, oh ini mah di otaknya si Arthur doang. Kan gitu. Ya musiknya selalu bagus ya, eksekusi selalu keren. Musik-musik soulnya, gue juga pecinta soul dari dulu. Musik-musik kayak Oh Once in My Life, I have someone who needs me, Stevie Wonder. Gue suka banget, gue juga salah satu fansnya Stevie Wonder. Atau misalnya Oh When the Saints Go Marching In, na 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 na. Itu lagu-lagu rohani kulit hitam abad 19 awal yang lagi-lagi berkali-kali ditampilkan di film ini. Tapi kalau kalian ingat semua film-film musikal terbaik yang pernah kalian tonton seumur hidup kalian, ya selalu sama esensinya adalah ketika kita bisa menggabungkan unsur musik yang begitu indah dengan penceritaannya. Apakah bisa smooth transisinya? Kan selalu kayak gitu. Lu mau dari film La La Land, Greatest Showman, Wizard of Oz, Singin' in the Rain, Mary Poppins, you name it. Semua film-film musikal yang luar biasa itu selalu nyaman gitu. Kita ngeliat transisi dari sebuah scene, sebuah film, tiba-tiba ada musik yang masuk gitu ketika mereka nyanyi bareng, itu kan enak sekali. Tapi di film ini patah gitu, kayak loh kok tiba-tiba begini. Awal-awal oke, awal enak gitu ya, musik-musiknya selalu pas. Tapi makin ke belakang kok lah tiba-tiba musik gini. Contohnya ketika si Joaquin Phoenix ntar tiba-tiba nyanyi pas lagi di telepon, gue nggak kayak ngapain lu tambahin musik di situ gitu. Atau misalnya kayak si Lady Gaga nyanyi di depan ruang persidangan, ngapain lu bikin dia nyanyi di situ? Kayak banyak banget yang aneh kayak gitu sih. Jadinya memang setiap 5 menit tuh pasti ada aja musik yang gue denger. Itu aja sih sebenarnya permasalahan. Padahal kalau ngomongin sisi teknis, perbincangan masalah sisi humanisme yang ada di film ini, menurutku masih cukup enak untuk diperbincangkan. Masih sebuah film yang bagus gitu. Makanya gue berani kasih final score untuk film ini 8,5/10 alias cakep. Dan gue yakin pasti kalian bakal baik yang ngasih sama gue, karena gue sangat paham sama otak kalian. Cuman kalian gak paham sama otak gue, kan gitu masalahnya. Gue paham kalau kalian gak benci banget sama film ini, frustasi sama film ini, gue paham. Tapi lu juga coba dari pembahasan yang tadi gue udah kasih tahu ke kalian, coba kalian pahami sebenarnya kenapa gue bilang film ini bagus gitu. Tapi apakah gue puas? Sama sekali enggak. Oh hell no, gue udah bilang ini film yang gak perlu. Ngapain lu bikin film kedua gitu loh. Ya sisanya coba kita debat di kolom komentar. Pasti banyak banget perdebatan mengenai film ini. Tapi itulah definisi seni yang gue percaya dari Leonard Bernstein. Gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa yang belum join grup Telegram, join, linknya udah gue taruh di bawah. Kita bisa diskusi lebih panjang mengenai film Joker di grup Telegram. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.